الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masuk di bulan Rajab. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk sampai pada bulan Ramadan. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 238 sampai ayat 238. Silakan dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama ma lam takunu ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, hafidhu 'alas salawat, dan hendaknya kalian menjaga. Menjaga apa? 'Alas salawat, yaitu menjaga salat. Yang dimaksud di dalam ayat ini as-salawat, salat 5 waktu, salat al-maktubah, yaitu salat wajib. Was-salawatil wusta, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu, Allah memberikan tekanan wassalawatil wusta, dan jagalah sholat al-wusta.
al-wusta di sini para ulama menjelaskan ada yang berpendapat bahwa sholatul wusta di sini adalah sholat subuh. Ada yang berpendapat sholat zuhur. Dan yang paling banyak para ulama berpendapat bahwa sholatul wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar. Nah, kenapa sholat asar? Nah, nanti kita akan mengkaji ya. Jadi setelah disebutkan bahwa diperintahkan untuk menjaga sholat yang 5 waktu, kemudian Allah menjelaskan, memberikan tekanan kepada hambanya agar betul-betul menjaga sholatul wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaknya kalian menegakkan sholat, mengerjakannya dengan berdiri lillahi qanitin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbana, boleh dalam keadaan kita mengerjakan sholat itu dengan berjalan ya, atau naik kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan jika kalian sudah dalam keadaan aman, maka hendaknya kalian kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Insyaallah malam ini kita kaji ya, ayat yang tidak terlalu panjang ya. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat tentang masalah apa kemarin? Tentang masalah keluarga. Memilih pasangan, kemudian bagaimana cara berhubungan suami istri dengan baik dan benar, kemudian bagaimana menjaga rumah tangga agar senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Allah juga tunjukkan bagaimana kita tidak mudah untuk bersumpah ya, dengan sumpah palsu atau dengan main-main, dan juga menjaga hubungan keluarga ini ya, sampai bagaimana kita bersikap dengan baik ya, saat kita tidak suka, tidak senang dengan suami ataupun dengan istri. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, sangat panjang sekali ayatnya. Dan hari ini apa ada kaitannya dengan sholat? Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan masalah keluarga dengan masalah sholat. Apapun kondisi keluarga kita, dalam keadaan bagaimanapun, bahkan di situ sebelumnya kita berbicara tentang talak, ya, tentang tolak. Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada hambanya hafidhu ala sholawat, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ya'muru ta'ala bil muhafadzati ala sholawati fi awqatiha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil muhafadzah, ya, selalu menjaga, selalu memperhatikan, menjaga ala sholawati fi awqatiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Di sholat pada waktunya ini adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan. Wa hifdzu hududuha wa ada'uha fi awqatiha kama thabata fi sahihaini an Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal. Beliau bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu fi waqtiha. Beliau menjawab, amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya. Nah, ini amalan yang paling dicintai. Qultu summa ayun. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama selanjutnya adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu summa ayun. Kemudian aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazdathu lazadani. Ya. Jadi kemudian Rasulullah menjelaskan ada 3 amalan yang paling dicintai Allah. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud bertanya lagi, maka Rasulullah akan menjawab lagi, menambahkan, memberitahukan amalan yang paling dicintainya. Nah, tetapi Rasulullah di dalam hadis ini menjelaskan ada 3 amalan yang paling dicintai. Yang pertama, as-salatu fi waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Maka ayat ini menjelaskan wujubul muhafadzatu ala sholawat, yaitu wajibnya menjaga sholat 5 waktu. Maka kalau kita ingin memiliki amalan yang dicintai oleh Allah, ya, petunjuknya sangat jelas. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk setiap hari bisa. Yang pertama, muhafadzatu ala sholawat, yaitu menjaga untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita mampu lagi
as-sholawatu ala waktiha. Nah, Masya Allah ya. Ini satu amalan yang kalau bagi panjenengan ringan apa berat, Pak? Ringan nggih? Ringan bagi yang sudah biasa. Ringan bagi yang biasa melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, belum lagi menjaga sholat itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, menjaga sholat 5 waktu ini sangat ditekankan. Inilah bedanya antara orang beriman dan orang munafik. Orang beriman senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Di mana saja, kapan saja dia akan menjaga dan tidak pernah meninggalkannya. Dia bergegas segera melaksanakan sholat. Akan tetapi orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Adapun orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka melaksanakan sholat, ya, sholat sudah tiba pada waktunya, ya, jika mereka pun melaksanakan sholat qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan rasa malas, ya. Kalau bahasa sini ya aras-arasan. Mau melaksanakan sholat saja godaannya banyak sekali, ya. Sehingga di dalam ayat ini was-sholawatil wusta, setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian harus menjaga sholat 5 waktu dan sholat wusta. Nah, sholat wusta ya. Nah, di sini disebutkan fadilatu sholatul asr, keutamaan sholat asar. Sholat asar itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat pada di waktu dua waktu, ya, kondisi dingin, maka dia masuk surga. Ya, bardain itu ya sholat subuh dan sholat asar. Juga disebutkan fa in istata'tum alla taghlibu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kalian tidak merasa berat dan kalian mampu untuk melaksanakan, maka laksanakanlah sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yaitu sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat subuh dan sholat asar, ya, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari. Nah, ya, kalau maghrib kan pada saat terbenam, ya. Jadi ini keutamaannya. Bahkan di dalam tafsir ini ada yang menyebutkan sholatul wusta, yaitu sholat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sholat wusta di sini adalah sholat duhur, ya, sholat duhur. Kenapa disebutkan sholat duhur? Karena sholat duhur itu Rasulullah melaksanakan pada saat panas, ya. Kalau bahasa sini panas kending-kending, ya, panas banget. Juga waktunya orang sibuk bekerja, ya. Terus waktunya ngantuk-ngantuknya. Tetapi di dalam banyak penjelasan dari para ulama, as-sholawatul wusta itu adalah sholatul asar, yang mana khosotuha ba'da ta'mim
Allah menjelaskan setelah menyebutkan jagalah sholat 5 waktu, kemudian jagalah betul sholat asar. Nah, jadi memang ada keutamaannya. Nah, ini yang pertama, afdalul amal, yaitu amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga bertanya, apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Nah, amalan yang utama juga disebutkan oleh Rasulullah adalah jihad di jalan Allah. Nah, jadi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan menjadi bagian daripada amalan yang paling utama. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan dalam hidup manusia ini ada di dalam Islam. Wa amuduhu as-shalah. Nah, jadi tiang penyangganya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan pelindungnya, puncak dari segala urusan adalah terletak pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ibarat bangunan, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibarat sebuah rumah. Islam ini sebagai agama, sebagai keyakinan kita, pemahaman kita di dalam hidup, syariat Islam ini adalah pondasinya. Ya, jadi kalau kita bangun rumah, Pak, ya, itu pasti yang kita bangun adalah yang pertama, Pak, pondasi dulu. Ya. Kalau rumah nggak ada pondasinya, kira-kira kuat nggak, Pak? Pasti mudah roboh. Ya. Ada angin badai, ya, mungkin hujan agak deras sedikit sudah, ya, karena nggak tahan, nggak ada pondasi, bisa roboh. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki aturan syariat Islam dalam hidup kita, ini goyang, Pak. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ya, a'azzani Allahu bil Islam. Kami dimuliakan Allah dengan Islam. Fa bi ghairina, selain Islam, adzallana Allah. Kami akan dihinakan. Jadi tidak ada konsep, ya, sistem dalam hidup ini yang mengatur seluruh urusan manusia yang terbaik kecuali Islam. Kecuali kita kembali kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat menjadi orang yang rugi. Nah, sudah jelas. Jadi pondasi dalam kehidupan kita ini, kita harus paham Islam. Ya. Nah, agama Islam itu apa? Agama yang mempelajari tentang Islam. Ya. Apa Islam itu? Al-Islamu an tashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumir Ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabil. Jadi Islam itu, ya, yang mempelajari tentang syahadat la ilaha illallah. Berarti panjenengan Bapak Ibu harus paham tentang makna tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Maka hendaknya kalian memahami, mempunyai ilmunya tentang la ilaha illallah.
fastaghfir li dzambik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Yang dulunya kita tidak paham Islam, tidak paham tauhid, tidak paham, banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan dosa. Dengan kita memiliki ilmu ini, Allah angkat derajat kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, inilah kita bisa memahami makna la ilaha illallah. Kemudian belajar sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini Islam. Jadi di dalam Islam itu ada pelajaran fikih, ibadah, muamalah. Kemudian Islam itu juga kita memiliki pondasi untuk bisa mempelajari iman. Mahwal iman antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, jadi tadi sudah Islam itu mempelajari agama Islam ini ya. Kalau ada papan tulis itu, pertama ad-dinul Islam itu mempelajari tentang Islam. Nah, Islam sendiri apa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Wajib panjenengan pelajari sampai tuntas. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak boleh tertinggal dan ini wajib bagi panjenengan. Yang kedua, dalam Islam yang dipelajari adalah tentang iman. Apa itu iman? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Arba'in An-Nawawi ya. Dan itu langsung disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, agama Islam itu mempelajari tentang masalah ihsan. Jadi masalah ibadah, muamalah, kemudian masalah akidah, dan yang ketiga masalah ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian bisa melihat Allah. Tetapi kalian tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat kalian. Nah, inilah kita di dalam Islam itu mempelajari tentang akhlak, tentang adab. Nah, jadi ini muatannya agama Islam itu, Pak. Maka Islam ini menjadi pondasi Rasul Amri al-Islam. Wa amuduhu as-shalah. Ya, jadi kalau sudah kita bangun pondasi rumah, pondasinya sudah kuat, ya, Islamnya kuat, rukun Islamnya sudah paham semua dan sudah kuat pondasinya. Kemudian imannya kuat, kemudian ihsan, akhlaknya baik, adabnya baik. Nah, kemudian rumah itu tidak akan bisa berdiri kecuali dengan tiang-tiangnya. Jadi harus ada tiangnya. Apa tiangnya? Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah sholat. Maka ayat yang kita kaji hari ini adalah al-muhafadzatu 'ala shalawat. Wajib bagi orang Islam, orang beriman itu menjaga sholat 5 waktunya. Karena apa? Di dalam satu hadis disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dia menegakkan sholat, dia telah mendirikan atau menegakkan agama ini. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama ini, telah merobohkan tiang agama ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini, ya, kita betul-betul memperhatikan tentang sholat kita.
Dan juga Rasulullah mengingatkan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang dihitung amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah amal apa? Salat. Lah kalau salat kita ini amburadul, ya. Sekarang salat kita ya tidak karu-karuan. Bagaimana amal-amal yang lain? Maka seorang muslim itu ya dilihat dari salatnya juga. Kalau sholatnya Masya Allah, insya Allah amal-amal yang lain, ahabul amal, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti. Nah, kemudian kalau sudah tiangnya ini tegak, ya, pondasinya kuat, Islamnya kuat, sholatnya kuat, maka rumah ini atau sebuah bangunan kalau tidak ada atapnya, kira-kira bisa dihuni apa enggak, Pak? Kira-kira bisa ditempati enggak rumah itu? Panas, hujan, ya, badai. Ketika rumah itu dalam keadaan tidak memiliki atap, ya katakan masjid ini aja, Pak. Ya, pondasinya kuat, tiang-tiangnya berdiri, terus enggak ada atapnya. Kira-kira nyaman enggak, Pak? Kita akan merasa tidak nyaman, tidak aman. Oleh karena itu, untuk supaya nyaman, rumah itu ditinggali, ditempati, maka harus diberi atap. Seorang muslim tidak sekedar Islamnya baik, sholatnya terjaga, akan tetapi apa? Seorang muslim dia harus memiliki semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Dan puncak segala urusan itu ya, adalah jihad. Kalau panjenengan hari ini tidak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan perjuangan, ya lama-lama kondisi kita sebagai umat Islam akan hancur. Ya, sedikit demi sedikit generasi Islam kita hilang. Ya, mereka tidak paham Islam. Ya, ada ya, kapan lalu viral ada ya, wawancara terhadap anak-anak SMA, ya, anak-anak SMA di daerah sekitar Nganjuk, ya, Ngawi, ya, daerah sana, ya. Itu sempat viral. Dan anak-anak SMA ini anak-anak SMA Islam, ya. Wanitanya, ya, siswa putrinya berjilbab. Tetapi pada saat diajukan sebuah pertanyaan, ya, rukun Islam ada berapa, Mbak? Ada berapa ya? Ada 7. Ya. Sebutkan. Itu pun nggak tahu. Apa ya? Ya. Ada yang menjawab ada 3. Ya. Ada 5. Itu pun dijawab ketuhanan yang Maha Esa. Rukun Islam nggak paham. Ini kalau kita tidak peduli terhadap agama, terhadap Islam kita tidak memperjuangkan hari ini untuk terus belajar dan belajar, ya lama-lama Islam ini hilang, Pak. Generasi Islam kita tidak paham agamanya, kemudian apa? Adha'us shalah. Ya, di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hendaknya kalian takut, kalian meninggalkan generasi yang adha'us shalah. Mereka apa? Meremehkan tentang masalah sholat. Nah, ini sudah mulai. Bagaimana mereka tidak paham sholat? Nah, kalau orang Islam tidak paham sholat, bagaimana amal-amal yang lainnya? Ya, amal-amal yang lain. Apalagi seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya itu tidak paham sholat,
apalagi tidak pernah sholat, bagaimana urusan-urusan yang lain akan sempurna. Nah, karena sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Nah, maka insya Allah kalau dia itu menjaga sholat, pasti dia akan memiliki semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, sholat ini menentukan sekali bagaimana sikap seorang muslim. Maka kalau melihat orang Islam itu baik dan tidak, bisa dilihat dari sholatnya. Ya. Maka bagaimana sholatnya itu benar? Sholat seorang itu benar apa tidak? Bagaimana kita bisa mengukurnya? Nah, sejauh mana dia memahami Islam, dia memiliki ilmu. Maka di dalam ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, ya. Di dalam ayat ini juga disebutkan wa minha wujubul qiyam, ya, as-salatul wajib. Wa qumu itu apa? Dalam melaksanakan sholat wajib itu harus berdiri, ya. Apakah boleh sholat dalam keadaan duduk? Ya, tidak ada uzur, tidak ada apa, boleh, ya. Tetapi itu bukan sholat wajib, yaitu sholat sunnah, ya. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna seperti sholat dalam keadaan berdiri, karena ya, syarat wajibnya sholat itu ya waqumu lillahi qanitin, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah kalian dalam keadaan qa'iman, apa? Berdiri. Fa illam yastati, kalau kamu tidak bisa, fa qa'idan, maka boleh dalam keadaan duduk, ya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa duduk, dalam keadaan berbaring, ya. Kalau tidak bisa berbaring, disolati. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menekankan agar kalau kita masih bisa berdiri dalam melaksanakan sholat. Wa qumu lillahi qanitin wujubul ikhlasu lillahi ta'ala. Wa qumu lillahi qanitin, yaitu betul-betul kita melaksanakan sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini wa qumu lillahi qanitin, di dalam tafsirnya wal kunutu indahu fi sholati subhi. Ada yang menjelaskan bahwa wa qumu lillahi qanitin itu yaitu kunut inda sholati subhi, yaitu melaksanakan kunut pada waktu sholat subuh. Jadi ini juga menjadi dalil, ya, dalam masalah sholat, keutamaan sholat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa huwa alladzi nassun alaihi Syafi'i rahimahullahu taala muhtajan. Nah, ini dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini, ya, sebagai hujjah, sebagai dalil wa qumu lillahi qanitin, yaitu qunut indahu fi sholati subhi, yaitu melakukan qunut pada sholat subuh. Nah, ini sebagian dari penjelasan dari para ulama. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain wa qumu lillahi qanitin wujubul ikhlasu lillahi ta'ala. Di dalam menegakkan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu ini, yaitu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Al-amru bil kunut lillah, yaitu perintah agar kunut itu maknanya adalah khusyu'ul qalbi, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat melaksanakan sholat. Jadi khusyu'ul qalbi, menghadirkan hati yang tunduk patuh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan kalau sholat sudah khusyuk atau belum ya? Allahu Akbar. Yang diingat-ingat banyak masalah ya, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan ya. Ya, nganggur pun masalah ya. Nganggur itu juga masalah. Ya. Pas sholat banyak pikiran. Perintahnya adalah wa qumu lillahi qanitin khusyu'ul qalbi, menghadirkan ya, khusyuknya hati. Ya, sampai ada pelatihan sholat khusyuk. Ya, panjenengan ada yang pernah mengikuti pelatihan sholat khusyuk? Ya, ada ya di Suara Muslim itu. Mungkin Pak Yoyo ini ya yang tahu ya. Ada pelatihan sholat khusyuk. Ya. Sampai ada pelatihannya. Yang namanya khusyuk itu lahir atau muncul dari hati. Meskipun panjenengan itu ngikuti pelatihan 1 minggu ya, tapi kalau hatinya itu tidak tumbuh, ya, tidak muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan mampu ya, kita melaksanakan sholat ya, sementara hati kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini waqumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Maka di dalam ayat ini bolehnya sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita bergerak, ya, maka boleh. Ketika dalam keadaan kita ini khiftum ya, khiftum itu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan ketakutan. Ya, salah satu contoh sholat dalam keadaan perang. Ya. Nah ini. Ya, yang mestinya sholat itu kan ya, kita mendirikan sholat ini dalam keadaan tenang, khusyuk, ya. Kemudian tidak mendengarkan pembicaraan selain kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan ya, tertentu dibolehkan melaksanakan sholat. Di perjalanan ya, dalam keadaan perang ya, maka di dalam surat An-Nisa itu ada salah satu ayat yang turun khusus ya, dinamakan sholat khauf. Ada perintah sholat khauf, sholat dalam keadaan ya, perang. Nah, dia ada tata caranya. Al-rukbanan, dan bolehnya sholat di atas kendaraan. Jadi kalau di atas pesawat, di atas kereta, kita takut ya tidak bisa turun karena pada asalnya itu ya bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan, sholat sambil jalan ya itu hanya sholat sunnah. Ketika pada saat sholat wajib ya waktunya sudah tiba, beliau tidak pernah sholat di atas kendaraan kecuali darurat. Jadi beliau turun dan sholat ya, berdiri di atas tanah ya, di atas tanah, bukan di atas kendaraan. Nah, maka di dalam keadaan yang darurat atau dalam keadaan takut, mungkin waktunya ya antara zuhur dan asar.
nanti kita tidak sampai, maka boleh ya, nanti apalagi nanti sampai tujuan sholat sudah waktu maghrib atau waktu isya, maka dibolehkan kita melaksanakan sholat di atas kendaraan. Wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian di dalam ayat ini, apabila sudah dalam keadaan tenang, ya, sudah tidak ada bahaya yang mengancam, atau dalam keadaan biasa, maka kembalilah kita melaksanakan sholat seperti biasa. Ya. Maka di sini faedahnya adalah innas sholata minadz dzikr. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan fadhkurullaha kama 'allamakum. Nah, disebutkan bahwa sholat adalah bagian daripada zikrullah. Bayanu min ni'matillahi 'alaina bil ilmi. Dan kemudian juga dijelaskan fadhkurullaha kama 'allamakum. Maka jalankanlah sholat atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala kama 'allamakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Malam takunu ta'lamun. Ay bayanun min ni'matillahi 'alaina bil ilmi. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, tentang bagaimana kita ini dimuliakan Allah dengan ilmu. Jadi panjenengan sholatnya benar atau tidak harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, ibadah tidak didasari dengan ilmu, maka seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, man huwa ad-dallin? Siapa mereka yang tersesat? Ya. Al-maghdubi alaihim hum al-yahud. Ya. Mereka kaum yang mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud. Mereka orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhdallin hum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya, mereka beribadah tetapi tidak dengan ilmu. Sehingga di dalam ayat ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amal, setiap pekerjaan, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmunya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi selama kita mengkaji tafsir, ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah banyak disebutkan, ada 50 faedah ya di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ya, kunci kebahagiaan seorang itu. Ya, di antaranya disebutkan kelebihan atau keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Orang itu kalau mencari ilmu, ya, dia tidak bisa bertahan lama, sampai ngelembur gitu nggak bisa. Ya. 1 jam aja seperti duduk di atas kompor, ya. Panas ya, mulet nggak karuan ya kan. 1 jam, belum 1 jam ini Pak. Ya. Itu seperti duduk di atas kompor panas. Tetapi kalau orang itu mencari harta, mencari dunia, Masya Allah, ya, sampai lembur-lembur, sehari semalam, ya, bahkan 3 hari 3 malam, kuat, ya, mencari harta. Tapi kalau mencari ilmu, nah, disinilah
godaan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu. Salat kita benar dan tidak itu adalah karena kita memiliki ilmu. Nah, orang yang salatnya tidak benar berarti dia belum memiliki ilmunya. Sehingga kadang-kadang kita lihat ya ada orang-orang yang salat itu sekedar salat. Padahal di dalam ayat ini allamakum, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur. Di sini ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur karena apa? Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita hidup di dunia ini ingin bahagia. Maka kata para ulama, fa'alai bil ilmi. Kalau kita ingin bahagia di dunia, kita ingin selamat di dunia ini, maka dengan ilmu. Tadi pondasinya harus kuat, Islamnya harus kuat. Kita di alam kubur, ketika nanti sudah meninggal dunia, maka kita selamat dengan apa? Selamat dengan ilmu. Kira-kira kalau jenengan meninggal dunia, apa harta jenengan dibawa mati? Tidak ada. Yang dibawa adalah ilmu. Ya ilmu yang hari ini kita pelajari ini, yang kita 1 jam sudah tidak tahan ini. Ya, 1 jam tapi bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur, Bapak Ibu. Ya, jangan diremehkan. Ya, meskipun ya sambil ngantuk-ngantuk, tapi kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam kalau mati, manusia kalau mati, semua amalnya terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awalatun sholih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi ilmu ini menyelamatkan. Maka di dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu banyak sekali, ada 50 keutamaan ilmu. Jadi panjenengan kalau mengkaji kitab Miftah Darus Sa'adah itu, Masya Allah, kita semangat untuk thalabul ilmi. Ya. Kata para ulama, kalau kamu tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu, kamu tidak akan didatangi orang. Ya. Ini di dalam kitab Al-Khilyah Thalabul Ilmi. Artinya apa? Kalau jenengan itu di rumah aja ngopi, ya mager, males gerak, di rumah nganggur, ya nggak ada orang datang ke panjenengan itu, Pak. Apa perlu nih karo wong nganggur? Ya, kan nggak ada keperluan dengan orang yang nganggur. Tapi kalau panjenengan ini melakukan perjalanan, ya, ten pundi, Pak? Kula badhe ten Jakarta. Ten gene sinten? Ten gene Syekh fulan, ten ulama niki. Perjalanannya apa? Untuk thalabul ilmi. Ya, apalagi sampai ke luar negeri. Subhanallah, ya. Ke luar negeri. Ke Masjid Dzikrullah aja rasa-rasa ya, Pak. Perjalanan yang sangat dekat ini aja kita nggak mau keluar, apalagi yang jauh. Tetapi kata para ulama, barang siapa yang tidak pernah melakukan perjalanan, maka tidak ada orang yang akan datang kepadanya. Artinya ilmu ini sangat luar biasa. Ketika Allah berikan ilmu kepada kita, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, ya. Diangkat pada derajat yang tinggi. Levelnya beda, Pak. Maka di dalam kitab Ibnu Qayyim itu juga dikatakan, orang yang berilmu itu ibarat antara alim dan jahil, antara orang yang berilmu dan orang bodoh itu ibarat apa? Ibarat orang hidup dan orang mati. Ya. Hayyun, ada orang hidup dan orang yang mati. Nah, orang yang berilmu itu senantiasa hidup. Bahkan dikatakan meskipun dia meninggal dunia, ilmu yang bermanfaat ini senantiasa hidup, memiliki jariyah.
yang sangat luar biasa. Nah, inilah pentingnya ilmu. Di dunia kita dimuliakan Allah dengan ilmu. Di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan, man rabbuka, ya. Kita bisa menjawab, Pak. Man nabiyuka. Kita bisa menjawabnya. Madinuka. Kita bisa menjawabnya. Siapa Rabbmu? Siapa, ya, apa agamamu? Ya. Siapa nabimu? Siapa temanmu? Ya, semuanya bisa kita jawab. Ya, karena apa? Kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah belajar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di akhirat dengan ilmu itu kita akan selamat. Dan Allah selamatkan pula kita dari neraka. Maka Masya Allah, wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya, sangat singkat ya, sangat singkat. Biasanya 1,5 jam ya, karena waktu sholatnya maju ya. Jadi jam 8 sampai jam 9 ya. Biasanya 7:30 kita mulai, ya sekarang jam 8 sampai jam 9. Jadi waktunya sangat singkat. Tapi alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ayat yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu tentang muhafadzatu ya, wujubu muhafadzatu 'ala shalawat. Ya, kita telah mempelajari bagaimana keutamaan, ya, kewajiban menjaga sholat 5 waktu. Jadi Allah mensejajarkan sholat 5 waktu itu, menjaga sholat 5 waktu itu adalah afdolul a'mal, amalan yang paling utama. Ada 3, yaitu sholat 5 waktu, menjaga sholat pada waktunya, jihad di jalan Allah, dan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita setelah menyembah Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu kita ya sering mendengarkan hadis ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Karena setelah beribadah kepada Allah, kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang hari ini Masya Allah kita melihat bagaimana banyaknya ya, generasi, apalagi generasi milenial ini, mereka yang akhlaknya jauh daripada akhlak Islam, ya, membantah orang tua, meremehkan orang tua, menghina orang tua, bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya, mereka ketika tidak senang dengan orang tuanya, mereka tega untuk menghabisi nyawa orang tuanya, naudzubillah. Ya, padahal kewajiban yang paling utama setelah beribadah kepada Allah adalah birrul walidain. Maka di dalam hadis ini yang paling utama, amalan yang paling utama adalah birrul walidain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Ini sekali. Monggo. Yang menimpa umat Islam yang ada di KPR itu kan zaman subuh baca itu berita dan kini itu Novel Baswedan itu nggak
Jadi memang beberapa penjelasan dari para ulama itu al-wusta itu ada beberapa pendapat ya. Bahkan disebutkan zuhur, asar, maghrib dan subuh ya. Dan subuh. Nah, kalau subuh ini memang ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa as-sholatul wusta di dalam riwayat ya, dari Ibnu Abbas ya, Qatadah an Jabir bin Abdullah qala as-sholatul wusta sholatus subhi. As-sholatul wusta sholatus subhi. Salat wusta itu adalah salat subuh. Dan memang di beberapa penjelasan ulama ahli tafsir ini menjelaskan tentang salat subuh. Nah, di sini juga diterangkan la yantahiyanna rijalun aw la ukhriqanna buyutahum. Nah, jadi karena beratnya salat subuh itu, karena beratnya sholat subuh, Rasulullah juga memberikan satu penekanan ya. Kalau mereka meninggalkannya ya, layan tahiyanna rijalun aw la ahriqanna buyutahum. Kalau mereka tidak berangkat ya, tidak melaksanakan sholat subuh, kalau aku tahu sungguh aku akan membakar rumahnya. Nah, ini penekanannya. Jadi di sini juga banyak penjelasan dari Qatadah, dari ulama tafsir. As-sholatul wusta sholatul zuhur. Nah, juga disampaikan sholatul wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi kalau dari penjelasan yang ada di tafsir Ibnu Katsir ini, masing-masing sholat itu ya kalau dilihat memang berat. Pada saat zuhur itu juga waktu-waktu panas terik matahari, kemudian banyak pekerjaan. Nah, ini juga digambarkan sangat berat. Kemudian Rasulullah juga ketika zuhur itu banyak melihat, jadi jamaah para sahabat itu kalau zuhur kadang-kadang cuma 2 baris, 2 shaf. Nah, kemudian juga dijelaskan waqad nassa minhum fihi annaha al-asr. Nah, sholatul wusta itu adalah sholat asar. Dari Abu Hurairah wa Abi Sa'id wa Hafsah wa Ummu Habibah wa Ummu Salamah wa an Umar ibnu Abbas wa Aisyah ala sahih anhum. Nah, ini lebih kuat. Karena para sahabat ya, ahli hadis ya, dari Abu Hurairah, kemudian Hafsah binti Umar, ini yang periwayatan hadisnya sangat ya yang paling banyak ini. Ummu Habibah wa Ummu Salamah an ibni Umar, nah, Abdullah ibnu Umar. Jadi ini wa Aisyah ala sahih anhum annaha al-asr. Jadi sholatul wusta itu adalah sholat asar. Jadi kalau kita berbicara bagaimana waktu-waktu yang sangat berat itu ya, nah, itu memang masing-masing ada pelaksanaan yang dimana orang itu berat melaksanakannya. Tetapi kalau menurut para ulama ya, terutama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini, mereka lebih condong bahwa sholatul wusta itu adalah sholatul asar. Jadi ini yang paling kuat, Pak Amin ya. Jadi penjelasannya bahwa sholatul wusta itu adalah sholatul asar. Tetapi sebelumnya memang disebutkan zuhur, kemudian asar, kemudian subuh. Nah, ada berbagai macam penjelasannya. Wahtaru Ibnu Habib Al-Maliki rahimahumullah wa huwa sahih an Abi Hanifah. Nah, ini yang dipilih, yang paling banyak, yang paling kuat
bahwa sholatul wusta itu adalah sholat asar. Jadi memang setelah disebutkan sholat 5 waktu, yang paling ditekankan lagi adalah jangan sampai meremehkan sholat asar. Nah, maknanya begini, kalau kita menjaga sholat wusta itu berarti insya Allah sholat kita yang lain itu insya Allah berdampak sangat baik. Artinya kita lebih menjaga lagi dalam keadaan sulit begitu saja. Sholat yang mungkin itu sholat yang sulit dikerjakan atau bahkan diremehkan orang, waktu-waktu yang banyak tersita kesibukan kita, nah, itu saja kita bisa melaksanakan sholat wusta, apalagi sholat yang lainnya tentu akan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Min. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la wa rahmatullahi wabarakatuh.